Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Setelah sempat ditunda, sidang pra-peradilan Peggy kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung yang kini dihadiri tim hukum Polda Jawa Barat. Dalam sidang, tim kuasa hukum Peggy Setiawan meminta hakim membebaskan dan memulihkan nama baik Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy menilai polisi tidak punya alat bukti kuat atas penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy meminta hakim memulihkan nama baik Peggy dan keluarga serta membebaskan Peggy Setiawan. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH Pidana pasal 95 ayat 1, pasal 97 ayat 3 KUHP serta jaminan prosedural yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights Covenant atau Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan. Dalam sidang pra-peradilan, tim kuasa hukum Peggy mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penetapan status tersangka pada Peggy dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Kuasa hukum Peggy menyebut polisi tidak punya bukti kuat bahwa Peggy membunuh dan memperkosa Vina. Menurut tim hukum Peggy, hasil visum tak bisa dijadikan satu-satunya bukti menahan Peggy. Telah tidak dapat dijadikan sebagai dasar satu-satunya bukti yang menentukan bahwa pemohon adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku pembunuhan dan atau persetubuhan terhadap anak tanpa didukung dengan adanya bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa pemohon adalah pelakunya yang patut dijadikan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Peggy juga dipertanyakan tim kuasa hukum. Mukhtar Effendi, kuasa hukum Peggy menyebut pihak kepolisian memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka. Karena penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan termohon tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pemohon sebagai calon tersangka, maka demi hukum penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tim hukum Polda Jawa Barat menyatakan siap menunjukkan bukti yang menguatkan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Besok sidang pra-peradilan Peggy dilanjutkan dengan agenda mendengar jawaban dari tim hukum Polda Jabar. Setelah tak hadir dalam sidang pra-peradilan minggu lalu, hari ini tim hukum Polda Jawa Barat hadir sebagai termohon di Pengadilan Negeri Bandung. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi bilang, Polda Jawa Barat siap menjawab tudingan pengacara Peggy di persidangan dengan alat bukti yang dimiliki polisi. Mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja, Pak? Sudah, semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah siap. Begitu. Soal ini, ya. Pak, soal dua alat bukti katanya yang dianggap tidak cukup, itu seperti apa, Pak? Oleh kuasa hukum tadi disebutkan di persidangan. Oh, kalau dia menyatakan dua alat bukti yang nggak cukup, terserah mereka, gitu kan? Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Pak, kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di persidangan di jalan. Ya, kalau besok kan jawaban aja.
Sidang pra-peradilan Peggy akan kembali dilanjutkan besok dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi serta ahli. Lalu apa yang sudah dipersiapkan tim kuasa hukum Peggy dan bagaimana pakar hukum membaca peluang Peggy bebas atau dibatalkan status tersangkanya lewat pra-peradilan? Kita bahas bersama Marwan Iswandi, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Marwan, Mas Heri. Malam, Oscar. malam Pak Eri. Pak Marwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya ke Pak Marwan dulu. Dari pihak Anda kenapa begitu yakin bahwa penetapan tersangka Peggy ini tidak memenuhi syarat formal dalam penetapan tersangka sehingga permohonan pra-peradilan pihak Anda bilang yakin akan diterima oleh majelis hakim? Yakin Mbak? Karena satu Mbak, yang di DPO kan kemarin itu bukanlah Peggy Setiawan. Yang di DPO kan adalah Peggy alias Peron. Alamatnya berbeda, ciri-cirinya berbeda, umurnya berbeda. Ini sudah jelas menurut kami salah tangkap. Nah nih, yang satu. Yang kedua Mbak, Peggy Setiawan ditangkap dan langsung dijadikan tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 tanpa melalui proses yang sebagaimana sesuai dengan Perkap dan peraturan Kabareskrim. Nah, yang ketiga Mbak, yang menjadi bagi kami alat bukti yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh pihak penyidik itu alat bukti menurut kami yang sangat lemah. Contoh, ijazah, KTP, foto, apa hubungannya sama kasus pembunuhan. Sementara Muhammad Rizky alias Eki meninggalnya karena dipukul menggunakan benda tumpul mengenai di rahangnya Mbak. Kalau penyidik bisa menunjukkan benda tumpul tersebut ada sidik jarinya klien kami, baru saya katakan jempol. Oke, kalau begitu. Ini tidak ada Mbak, sangat lemah. Yang penting saya minta hakim benar-benar independen tanpa merasa ada tekanan. Baik, saya ke Mas Heri. Dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, bagaimana untuk membuktikan tadi bahwa secara formil penetapan tersangka Peggy itu tidak sesuai. Kalau dari tadi Pak Marwan bilang ada error in persona, bukan Peggy ini yang dimaksud. Lalu juga dikatakan bukti dari kepolisian itu tidak cukup untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka. Bagaimana untuk membuktikan ini di persidangan pra-peradilan? Karena ini belum masuk pokok perkara ya Mas Heri? Betul Mbak Priska. Dalam konteks pra-peradilan yang paling gampang adalah melihat dari sisi prosedural terlebih dahulu ya. Apakah tertib administrasi dilakukan, rangkaian tindakan dari penyidik itu sendiri sudah dilakukan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, atau tadi yang juga disebut oleh Pak Marwan misalnya aturan internal dari kepolisian. Apakah ada di Perkap, di Perkaba tadi, atau di Perpol misalnya, itu kemudian akan dilihat unsurnya dari sana terlebih dahulu. Kalau ada hal yang tidak sesuai, maka itu akan jadi temuan. Nah, berkaitan dengan penetapan tersangka ini kan berarti kita akan memperbincangkan minimum 2 alat bukti, Pak Priska. Dari 5 alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHP. Nah, tentunya penting kita untuk melihat jawaban dari pihak termohon, yaitu pihak dari Polda Jawa Barat besok ya, yang akan dibacakan. Nah, kita akan mengetahui apa dalil yang disampaikan berkaitan dengan minimum 2 alat bukti. Nah, inilah pentingnya pra-peradilan, Mbak Priska. Biasanya dalam hal dahulu sebelum objek pra-peradilan itu diperluas dengan adanya penetapan tersangka, seseorang itu kadang juga nggak tahu dia kapan dan mengapa dia kemudian menjadikan tersangka, dengan data apa secara yuridis tentunya. Karena dalam konteks hukum acara pidana ini kan kata menetapkan tersangka dengan menemukan tersangka itu berbeda Mbak Priska. Menemukan itu sifatnya fisik. Nah, kemarin kan Peggy dikatakan DPO kan? Nah, dalam konteks dia menetapkan tersangka berarti harus ada rangkaian proses yuridis yang kemudian muncullah akhirnya penetapan tersangka oleh pihak penyidik kepada seseorang tersebut. Nah, maka dia diduga melakukan tindak pidana sehingga ujungnya ada pertanggungjawaban pidana. Kira-kira begitu Mbak Priska dalam membaca peradilan ini begitu. Artinya kalau dari sisi Pak Marwan, apakah Anda melihat ada proses yuridis tadi seperti yang disampaikan Mas Heri yang dilewati oleh penyidik dalam penetapan tersangka Peggy? Banyak sekali Mbak, sangat banyak. Apa saja? Contohnya Pak, klien kami ditersangkakan dulu baru dikumpulkan alat bukti Mbak. Dan Anda punya buktinya itu? Ya jelas dong. Tanggal 21 kok dia langsung ditangkap, langsung ditersangkakan.
Oke, pada saat Mbak. itu kondisinya Peggy belum didampingi oleh kuasa hukum atau siapapun itu begitu ya? Bagaimana Belum, Mbak, prosesnya? belum. Tolong diceritakan. Belum, Mbak, belum. Dan banyak, Pak, banyak yang kejanggalan, Mbak. Banyak kejanggalan yang luar biasa bagi kami, Mbak. Untuk kasus si Peggy Setiawan ini, Mbak. Oke, kalau polisi, Tapi, ya silakan, silakan. tapi nanti, Mbak, kami bongkar waktu di persidangan keterangan dari ahli, Mbak. Oke, nah ahli apa saja yang disiapkan? Kalau dari pihak Anda secara detail pasti tidak akan dibuka di sini, tapi ahli apa saja yang bisa menguatkan bahwa secara formil penetapan tersangka Peggy tidak sah? Kalau kami ahli pidana aja, Mbak. Tetapi, Mbak, ya, baru saya sampaikan sini, dari pihak Polda aja dia tidak ada saksi yang dihadirkan. Dari pihak Polda. Dan kami pun memang benar-benar kami optimis dalam perkara ini, Mbak. Polda itu, Mbak, berkasnya tebalnya begini, Mbak. Tetapi dibalikin oleh kejaksaan. Kami cukup 35 halaman untuk menghadapi Polda ini. Oke, nah Mas Heri, kalau ada ahli yang dihadirkan di sidang pra peradilan, lalu ada saksi juga kalau dari pihak yang pemohon maupun termohon, ini bagaimana membedakan konteksnya dengan pembuktian pada proses pokok perkara? Apa-apa sebenarnya yang bisa digali untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka ini tidak sah? Ya, nanti kita akan melihat gaya telikung juga dari hakim yang mulia yang memimpin sidang ini ya. Apakah beliau memang strict pada aturan pra peradilan hanya bicara pada ranah hukum formal saja, berarti hanya prosedural sifatnya, atau kemudian akan tergelitik sedikit untuk membuka tabir dalam konteks menggali kebenaran material, maka akan bicara dalam sisi materialnya sedikit, Mbak, walaupun tidak langsung pada pokok perkara. Misalnya Misalnya gimana? dianalogikan begitu ya, disamakan atau dikisahkan dengan sebuah cerita yang itu tidak langsung pada misalnya tersangkanya Peggy Setiawan saat ini mungkin disebut si X misalnya, Ya. tapi alur ceritanya persis mirip dengan apa yang terjadi pada saat ini. Saya pernah menemukan itu dalam beberapa konteks pra peradilan begitu ya, ketika saya menjadi ahli. Nah, tentunya ini kembali lagi kepada pimpinan sidang tersebut. Kalau yang mulia pada hakim pra peradilan yang hakim tunggal pada saat ini kemudian tidak berkenan, kemudian misalnya dia meng-cut hal-hal semacam itu, maka nggak akan mungkin bisa sampai ke arah sana tuh. Maka dia fokus hanya pada apakah proseduralnya sudah dilakukan. Misalnya sudah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kah untuk mengkonfirmasi orang tersebut ketika dia sebelum dijadikan tersangka. Walaupun saya nggak mengatakan bahwa setiap orang harus jadi saksi terlebih dahulu sebelum jadi tersangka ya. Karena misal dalam konteks misalnya tertangkap tangan di luar dari perkara ini ya, Ya. itu dia langsung statusnya jadi tersangka, nggak perlu jadi saksi lagi. Tapi kan dalam kasus ini dia pernah jadi DPO. Maka yang perlu diurai adalah dalam konteks menunggu dalam hal ini selama 8 tahun, apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga kemudian momentumnya baru berapa bulan belakangan yakin bahwa si Peggy Setiawan inilah yang dicari selama ini. Nah, maka sebenarnya perlu untuk diuraikan, diperjelas benang kusut tadi itu agar kita semua memahami bahwa orang itu si Peggy Setiawan pada saat ini bisa dijadikan tersangka bukan karena proses yang katakanlah tidak menganut fair trial, tapi ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik pada saat itu. Karena waktu itu kan bukan Polda Jabar ya, Ya. di Cirebon kalau salah yang menangani kasus itu. Maka ini harus jadi jalinan cerita yang utuh karena yang menyidangkan saat ini yang mewakili adalah tim Polda Jabar yang notabene bukan penyidik awal perkara tersebut. Nah, menurut saya koordinasi dan juga komunikasi yang baik harus dijalin nih antar penyidik tadi untuk bisa menjelaskan hal itu. Khawatirnya apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi miskomunikasi atau berbeda dengan fakta nanti. Itu kira-kira. Oke, dan kalau dari Anda Pak Marwan, tadi kan polisi, tim hukum Polda Jawa Barat menyebut bahwa siap untuk menjawab permohonan dari tim Anda sebagai termohon. Polda Jawa Barat akan menjawab ini di sidang pra peradilan besok. Anda tak gentar dengan ini? Kalau kami, Mbak, sama sekali tidak gentar. Kalau mereka memang siap, hari ini dong. Hari ini dong kita jawab. Kalau memang siap. Ini yang saya mengatakan mereka tidak siap. Sudah, mereka tidak siap. SP3 kan saja, udah itu aja. Nggak usah, kita harus gentleman aja. Ksatria kita. Nah. Itu aja, Mbak. Intinya di sana. Banyak, Mbak. Banyak kejanggalan, Mbak. Nanti kita buka semuanya, Mbak. Kejanggalan sungguh luar biasa.
Oke, terhadap Peggy Setiawan ini. Saya mau bahas yang sudah dibuka dulu di pra-peradilan. Tadi Anda menyebut bahwa bukan Peggy ini yang dimaksud, tapi Peggy Betul. Peron. Sehingga ada dugaan error in persona di sini. Nah, untuk bukti ini Anda punya bukti yang kuat bahwa bukan Peggy inilah. Sementara kalau dari polisi, penyidik, sejak awal kasus ini bahkan penetapan status Peggy bahwa inilah Peggy yang dicari selama ini, yang disebut-sebut sebagai DPO kalau menurut penyidik. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi gini Mbak. Peggy Peron alamatnya di Mundu. Umurnya berbeda, ciri-cirinya berbeda. Kan itu Mbak. Sementara Peggy Setiawan alamatnya di Talun. Ciri-cirinya berbeda, umurnya berbeda. Itu udah pasti itu Mbak. Udah pasti. Tanggal lahirnya juga berbeda. Nah, dia begini juga Mbak. Logika juga Mbak. Kita logika hukum aja Mbak. Kalau memang klien kami yang melakukan perbuatan itu selama 8 tahun, nggak mungkin klien kami nggak kabur. Itu logika aja dulu. Kita logika bukan sebagai orang hukum. Dan pihak penyidik itu sudah pernah datang ke rumah klien kami. Bahkan melakukan perampasan terhadap motor. Perampasan ya, saya katakan perampasan. Karena dia mengambil motor tanpa berita acara penyitaan. Itu akan kami permasalahkan juga. Dan bahkan penyidik Polda Jawa Barat ini suatu saat kami permasalahkan juga. Akan kami laporkan ke Propam karena dia mentersangkakan klien kami tidak sesuai dengan perkap. Akan kami permasalahkan nanti Pak. Tapi nanti kami bebaskan dulu Peggy. Oke, itu hal yang nanti yang fokusnya adalah pra-peradilan ini. Nah Mas, jadi yang menarik begini. Kan dalam penetapan tersangka seseorang minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang ada di KUHP. Tapi pada praktiknya kan bisa jadi ini saling berkelindan. Artinya begini, apakah bukti yang menetapkan Peggy sebagai tersangka ini betul-betul mengarah kepada kasus pembunuhan Vina dan Eki? Karena yang juga masih jadi pertanyaan sekarang di publik, kenapa bukti yang ditunjukkan misalnya tidak ada bukti yang langsung merujuk pada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Nah, bagaimana majelis hakim kalau dalam posisi hakim bisa menilai hal ini dikaitkan juga dengan sisi formilnya? Makanya Mas Heri, silakan Mas Heri. Oke. Karena itu tadi disampaikan dari awal kasus ini kan menggunakan metode scientific crime investigation ya, Mbak saya. Kalau kita mengacu pada scientific crime investigation, maka perkara ini sebenarnya alat buktinya agak sulit begitu ya untuk dipenuhi. Maka menggunakan pendekatan metode tadi. Kita sepakat dulu di poin tadi. Nah, dalam konteks bahwa berkaitan dengan alat bukti, ini nanti yang saya bayangkan adalah penyidik akan tetap menyatakan bahwa apakah penyidik itu salah dalam menetapkan alat bukti. Dalam konteks begini, bahwa kewenangan untuk menetapkan alat bukti itu ada di mana sih, ada di siapa sih gitu. Ini kan yang akan jadi bahan mereka untuk mengolah, untuk mengatakan bahwa apapun yang mereka dalilkan, yang mereka sampaikan itu adalah bagian dari alat bukti. Ditingkatkan siapa yang berhak kemudian menilai, menakar bahwa ini alat bukti yang sah atau tidak. Nah, kira-kira itu nanti Mbak Friska yang kemudian jadi bahan untuk materi hakim untuk menilai. Karena kalau sudah masuk ke pra-peradilan kan nanti tetap hakim yang akan menilai itu semua ya, yang menakar bukti tadi. Walaupun ini di tahapan di penyidikan. Nanti kan ini akan dipakai dalam proses pengadilan kalau ini masuk pada pokok perkara. Jadi sebelum perkara dalam hal penetapan tersangka butuh 2 alat bukti tadi. Maka pertanyaan besarnya sekali lagi adalah 2 alat bukti ini sudah sah atau tidak yang didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Maka kita akan melihat apakah yang dilakukan tadi itu prosesnya sudah berdasarkan Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau tidak, berdasarkan prosedur formil yuridis atau tidak. Karena kalau tidak maka bisa abuse dia. Nah, kalau dia abuse maka tindakannya tadi bisa cacat hukum. Kira-kira itu yang akan jadi bahan dari materi hakim dalam menilai. Gampangnya tadi saya katakan, SOP-nya sudah dilaksanakan apa belum? Haknya juga diberikan secara equal, secara utuh atau tidak, cover both side lah katakan. Dia diberikan hak untuk konfirmasi terlebih dahulu kah, pembelaan kah, menjelaskan kah, dan kemudian walaupun nanti ada pertanyaan besarnya, apakah ini penetapan Peggy ini cepat atau tidak? Ya, di hukum acara pidana nggak ada pengaturan harus berapa hari dalam proses itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Maka kita jawabannya kalau bicara tentang ini sudah tepatkah untuk penetapan tersangkanya dalam konteks
Jadi kita nggak akan menghitung hati, saya rasa begitu. Baik, apakah cacat hukum secara formil atau tidak penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini akan dibuktikan di sidang pra-peradilan yang besok juga masih akan dilanjutkan. Terima kasih waktunya Pak Marwan Iswandi, kuasa hukum Peggy Setiawan. Terima kasih juga Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat malam. Terima kasih, Pak.